Bidan Agnia. Di sini saya mau menjelaskan penyuluhan tentang ASI eksklusif ya. Sebelumnya udah tahu belum teh ASI eksklusif itu apa? Nggak tahu. Jadi ASI eksklusif itu air susu ibu ya, yang dikasih ke si dede bayinya dari pas lahir sampai nanti 6 bulan. Terus nanti dilanjut sampai 2 tahun. Jadi selama bayinya lahir sampai nanti 6 bulan tuh gak dikasih apa-apa, cuma dikasih ASI aja gitu ya. Nah, kenapa ASI itu tuh bagus ya buat si dedeknya? Manfaatnya tuh kan ada banyak. Manfaat buat dedeknya, buat tetehnya, sama buat ekonomi keluarga juga. Nah, manfaat buat si dedeknya jadi buat antibody, jadi si dedeknya tuh nggak cepet sakit, nggak gampang sakit gitu. Terus jadi manfaat yang lainnya tuh jadi buat pertumbuhan, perkembangan, terus juga jadi bikin otak bayinya cerdas gitu. Nah, terus manfaat buat si tetehnya jadi bisa diet alami gitu. Jadi kalau misalkan nyusuin sering gitu ke dedeknya, jadi bisa nurunin berat badan, terus juga bisa mencegah kanker payudara gitu ya, karena disusuin bayinya. Terus buat ke perekonomian keluarga juga kan, jadi menghemat pengeluaran ya, nggak perlu beli susu, nggak perlu beli botol gitu. Nah, terus gimana ya biar caranya berhasil gitu ngasih susu eksklusif ke bayinya tuh. Jadi yang pertama harus percaya diri tetehnya ya, harus yakin, harus niat mau ngasih ASI ke dede bayinya. Jadi si hormon prolaktin sama oksitosin yang bikin produksi ASINya banyak tuh jadi deras gitu ya. Nah, kalau misalkan kebalikannya, kalau misalkan teteh stres, nanti si hormonnya juga jadi menurun, jadi ASINya juga keluar sedikit ya. Nah, terus sebelumnya tahu gak gimana caranya teknik buat menyusui dede bayinya gitu? Nggak tahu. Nah, jadi posisinya tuh kan gini ya, tangan ke bokong bayi, jadi menopang badan bayi. Nah, terus si perut bayinya tuh ketemu sama perut ya. Nah, jadi gini kan, si perut ketemu perut, terus si muka bayinya menghadap ke payudara gitu. Nah, terus si mulut bayinya kan pasti bukanya sedikit-sedikit. Nah, sama kita dibukain si mulut bayinya, jadi masuknya jangan ke puting aja, masuknya ke areola yang hitamnya nih. Nah, jadi kalau misalkan si mulut bayi masuknya ke puting aja, nanti putingnya lecet, perih, sakit gitu. Makanya harus masuk ke yang hitamnya semuanya, ke areolanya. Terus biasanya kan kalau misalkan ibu yang baru melahirkan nih suka ngeluh ASINya sedikit kan ya. Nah, sebenarnya kalau di dunia medis mah nggak ada indikator yang menjelaskan ASI sedikit tuh kayak gimana gitu ya. Jadi sebenarnya ASI yang keluar hari pertama itu menyesuaikan sama kapasitas lambung dede bayinya. Jadi pas baru lahir mah lambung bayinya tuh baru sebesar buah ceri. Makanya si lambung ASI yang keluarnya juga sedikit karena menyesuaikan sama kebutuhan bayinya ya. Nah, jadi kalau misalkan sama keluarga nih ngobrol-ngobrol, teh udah keluar belum ASINya, banyak enggak? Terus itu mah sedikit keluarnya, padahal mah itu teh udah sesuai sama kebutuhan bayinya gitu. Nah, jadi nanti dilihatnya ini si dede bayinya cukup nggak ya dikasih ASI, padahal keluarnya sedikit. Nah, nanti dilihat lagi pas kontrol perkembangannya si dedenya, berat badannya naik atau enggak. Kalau misalkan naik berarti cukup ASINya. Terus dilihat lagi sehari-harinya bayinya rewel atau enggak, aktif atau enggak. Nah, kalau misalkan bayinya aktif berarti bagus, kalau misalkan rewel berarti susunya kurang ya. Terus dilihat juga dari pipis sama buang air besarnya. Pipisnya sehari itu minimal 4 sampai 8 kali. 4 sampai 8 kali dilihat. Kalau misalkan kurang dari itu berarti belum kuat nyusunya gitu. Nah, terus kan biasanya kalau misalkan menyusui suka ada keluhan ya, yang tadi puting lecet.
Kalau puting lecet itu karena posisinya salah, jadi si dede nyusunya ke putingnya aja, makanya lecet ya. Makanya harus ke areolanya gitu, ke semuanya. Terus kalau misalkan nanti udah terjadi nih si putingnya lecet, tinggal dikeluarin aja asinya sedikit, terus diolesin. Baru baru disusuin lagi ke dedeknya. Terus kalau misalkan nanti ada keluhan lain lagi, payudaranya bengkak, nah berarti itu kurang dikosongin. Nah jadi caranya kan kalau misalkan bayi baru lahir kan banyaknya tidur terus ya. Nah jadi dibangunin aja tiap 2-3 jam sekali, dibangunin terus disusuin. Nah disusuinnya jangan ganti-ganti, misalkan 5 menit di kanan 5 menit di kiri gitu, nantinya jadi bengkak karena semuanya nggak keluar gitu. Jadi kalau pas nyusuin tuh di kiri dulu, misal sampai minimal 10 menit lah gitu, nggak usah lama-lama tapi sering 10 menit. Terus kalau misalkan belum kerasa kosong nih payudaranya, bisa di pumping atau diperas gitu ya. Kalau misalkan udah kerasa kosong baru pindah lagi ke yang lainnya. Jadi jangan ganti-ganti gitu, nantinya bengkak. Jadi ada yang ditanyain nggak teh dari semua yang udah dijelasin? Nggak ada sih, paham. Udah ngerti Cukup, ya? Kalau gitu makasih ya sebelumnya udah meluangkan waktu buat konselingnya. Jadi mudah-mudahan sehat dede sama tetehnya ya.